Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmatul Madaniyah dari PAI 6B. Saya akan menjelaskan tentang apa yang harus kita perbuat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam kitab Fawaidul Makkiyah, labda lil abdi min arba'ati asya'a, al-ilmu, al-amal, al-ikhlas, wal khauf, yang artinya diwajibkan kepada seorang hamba yang menginginkan selamat dunia dan akhirat harus mempunyai 4 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat khauf. Allah menciptakan manusia berbeda dengan Allah menciptakan hewan. Allah menciptakan manusia dengan akal, sedangkan hewan tidak mempunyai akal. Sebagaimana akal digunakan untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, ilmu yang Allah berikan. Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan, al-insanu hayawanun natik au fi itrakil ilmi, yang artinya manusia itu hewan yang berpikir, maksudnya bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu itu diibaratkan cahaya yang menerangi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu nurun fil qalbi, yang artinya ilmu itu cahaya dalam hati. Jika manusia yang tidak mempunyai ilmu itu diibaratkan dengan manusia yang buta. Buta bukan dalam artian fisik, tapi buta dalam pemahaman. Jadi pantas saja jika mereka terjerumus dalam berbagai macam dosa. Berbeda dengan manusia yang mempunyai ilmu, yang akan Allah angkat derajatnya. Kita sudah mempunyai ilmu, sumber yang kita dapatkan dari guru dan kiai atau ustadz, ya. Kita harus mempunyai catatan, karena ada peribahasa yang mengatakan ilmu itu ibarat hewan liar dan tali pengikatannya itu catatan. Yang kedua itu ada amal, karena jika kita sudah mempunyai ilmu itu, kita harus mengamalkannya supaya ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis berikut, wa man lam ya'mala bima 'alima fahuwa mahjub, yang artinya barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia adalah pasti orang itu akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Maksudnya, jika dia sudah mempunyai ilmu tapi dia hanya menyimpan rapat saja, tidak mengamalkannya kepada orang lain, maka dia terhalang, tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ada ikhlas, karena jalmi yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat itu tidak cukup dengan mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmu saja, harus disertai dengan ikhlas, di mana kita saat mengamalkan ilmu tersebut kita harus ikhlas, jangan karena terpaksa atau karena memang itu adalah kewajiban, jadi kita harus ikhlas. Sebagaimana ada hadis Nabi Muhammad SAW, faman lam yakhlisil amala fahuwa mahbul, yang artinya barang siapa yang tidak ikhlas dalam berbuat amalnya, maka dia adalah orang yang rugi. Yang seperti apa orang rugi itu? Orang rugi itu dia ya berbuat, mengerjakan sesuatu tapi dia tuh terpaksa, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Dan yang terakhir itu khauf. Apa itu khauf? Khauf itu takut kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaufa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa, yang artinya barang siapa yang takut kepada Allah, takut kepada larangan Allah, dan mencegah hawa nafsunya pada perkara yang Allah larang, maka dia pasti ditempatkan di surga, tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Simpulkan dari pembahasan kita sebelumnya, jika kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, kita harus memiliki 4 perkara atau 4 yang harus kita perbuat. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, amal. Kita harus mengamalkannya supaya ilmu tersebut bermanfaat dan bisa menjadi ganjaran amal kita nanti. Dan yang ketiga itu ikhlas. Kita harus ikhlas mengerjakannya supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang rugi. Dan yang terakhir, khauf, takut kepada Allah. Jadi kita harus menahan hawa nafsu kita untuk segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita harus menjaga diri kita sebagaimana Allah telah melarang, dan kita harus perbuat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.